Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon, Kanal Inspirasi. Dan pendengar, pada pukul 9:30 ini kami akan segera hadirkan program kami sepanjang helatan Piala Dunia 2022. Informasi Piala Dunia Qatar akan kami hadirkan perbincangan pagi hari ini seputar Piala Dunia. Dan nanti Anda akan bersama Alex Sunardi. Informasi Piala Dunia Qatar. Baik, pendengar RRI Cirebon dimanapun Anda berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Cirebon. Dan kali ini tentunya saya Alex Sunardi akan menemani Anda dalam program Ngobrol Piala Dunia yang tentunya akan hadir selama Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Dan pendengar, untuk kita berbincang dengan Piala Dunia yang sudah memasuki match day pertama, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pelatih sepak bola asal Kabupaten Cirebon, ada Bung Aris Santoso. Selamat pagi, Bung Aris. Selamat pagi, Pak. Sehat, Bung Aris ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Bung Aris. Sehat dan semangat. Oke, di sana hujan besar ya, Bung Aris ya? Hujan besar, rumah Kegambiran dan sekitarnya. Tapi Bung Aris tetap semangat dong ya pagi ini, walaupun cuacanya hujan. Dan di Gendarsono pun saat ini juga sudah mulai turun hujan juga, Bung Aris. Bung Aris? Ya, tetap semangat. Oke. Kita berbicara Piala Dunia Qatar 2022. Matchday pertama babak penyisihan grup sudah ditutup semalam, di mana Brazil mampu mengalahkan Serbia dengan skor 2-0. Di matchday pertama ini yang cukup menarik adalah ada dua kejutan yang membuat semua penggemar bola seakan tidak percaya ketika Arab Saudi dan juga Jepang mampu mengalahkan dua kandidat juara, Argentina dan Jerman. Kalau Bung Aris sendiri melihat bagaimana dengan kejutan yang terjadi selama matchday pertama babak penyisihan grup ini, Bung Aris? Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kalau di Piala Dunia, kalau tidak terjadi kejutan itu tidak menarik. Jadi tiap event Piala Dunia ini selalu ada aja kejutan-kejutan yang terjadi. Betul. Seperti di grup C antara Argentina dan Arab Saudi, di luar prediksi semua masyarakat, Argentina yang jagoan untuk tahun ini juara bisa dikalahkan oleh Arab Saudi dengan skor 2-1. Dan di grup E juga terjadi terjadi kejutan lagi antara Jerman dengan Jepang. Jerman berhasil dikalahkan oleh Jepang dengan skor 2-1. Ya, ini sebuah fenomena yang tiap event Piala Dunia pasti terjadi suatu kejutan dan kejutan. Itu, terima kasih. Ya. Artinya kalau melihat dua tim yang mengalahkan dua kandidat juara ini adalah dua tim yang berasal dari Asia, Bung Aris ya. Berarti saat ini persepak bolaan Asia juga tidak boleh lagi dong dianggap sebelah mata oleh tim-tim lain yang ada di Piala Dunia kali ini tentunya, Bung Aris. Ya, betul sekali. Ini tim-tim yang mengalahkan tim-tim besar ini dari benua Asia yang notabene adalah Indonesia itu ada di dalamnya. Makanya sebetulnya Indonesia sendiri itu sebenarnya mampu untuk masuk ke Piala Dunia. Karena Arab Saudi, Jepang itu hampir sering ketemu sama timnas Indonesia. Makanya tinggal berproseslah timnas sekarang ini, ya. Karena sebuah prestasi harus melalui proses. Tanpa proses tidak akan hasil. Proses yang maksimal, ya. Tidak berhasil, berproses lagi. Tidak berhasil, berproses lagi. Sampai ke prestasi, sampai ke maksimal. Gitu. Oke. Kalau melihat dua kandidat juara Jerman, Argentina, ini harus mengakui kekalahan dari tim yang tidak diunggulkan. Kalau kita berbicara peluang dua tim ini, Coach Aris, apalagi Argentina dengan Lionel Messi dan juga Jerman, ini bisa dibilang
merupakan kandidat juara di Qatar 2022 ini. Kalau berbicara peluangnya untuk kedua negara ini, seperti apa Coach Aris? Untuk peluang Argentina sendiri di grup C itu masih besar peluangnya. Karena di pertandingan yang lain antara Meksiko sama Polandia terjadi draw 0-0. Jadi untuk Argentina walaupun kalah di pertandingan pertama masih terbuka lebar untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Dan untuk Jerman sendiri masih terbuka walaupun sangat kecil tetapi dalam sepak bola peluang sekecil apapun pasti terjadi. Jerman dikalahkan Jepang 2-1 dan di pertandingan yang lainnya Spanyol sama Costa Rica itu terjadi 7-0. Nah, ini partai sangat seru sekali, kita tunggu-tunggu antara Jerman dan Spanyol. Itu partai hidup mati untuk Jerman. Jerman harus bisa sapu bersih di 2 pertandingan terakhir, agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Seperti itu, Bung Alex. Iya, tapi memang bukan berarti ketika tim yang di pertandingan awal kalah ini lantas peluangnya tertutup ya Bung Aris, karena kalau kita flashback ke belakang di Piala Dunia 66, Inggris pun saat itu kurang maksimal di laga pertama, lalu di Piala Dunia 1982 saat Italia juara pun Italia saat itu melalui laga dengan tidak maksimal, hanya meraih hasil imbang. Termasuk yang terakhir tentu di Piala Dunia 2010, tentu kita ingat saat Spanyol menjadi juara juga Spanyol harus mengakui kekalahan di laga perdana. Betul saat sekali. Itu kalah dari Swiss, Coach Aris ya. Oke, iya. Bung kalau Aris, kita belajar dari sejarah. Ya, Bung Aris, kalau kita melihat Piala Dunia tahun ini, ada yang cukup menarik, terutama terkait injury time atau tambahan waktu. Dari beberapa pertandingan yang berjalan ini, saya baru lihat memang perpanjangan waktu, tambahan waktu yang hampir ada yang 10 menit, 15 menit. Karena setahu saya biasanya injury time itu hanya paling maksimal 5 menit. Kalau Coach Aris melihatnya seperti apa, Coach? Ya, betul sekali. Saya juga melihatnya ke arah itu, bahwasanya injury time sangat lama. Tapi sebetulnya kita sebagai penonton di televisi radio membiarkan kita pengen melihat pertandingan sendiri 2 kali 45 menit, tapi dalam perkembangannya di pertandingan tersebut banyak terjadi insiden terutama karena pelanggaran, karena pengecekan VAR, atau bahkan selebrasi gol aja dalam 1 gol itu bisa mencapai 1 sampai 2 menit. Nah, kalau pertandingannya sampai 5 gol itu jadi berbuang waktu sampai 10 menit. Maka daripada itu Komite Wasit FIFA Virus Nikolina sebagai langsung memberikan masukan regulasi bahwasanya injury time itu dipanjang. Karena itu akan dasarnya banyak terjadi insiden-insiden seperti itu. Iya. Kalau terkait VAR-nya sendiri, Coach Aris ini sudah memakan banyak korban juga ternyata, karena VAR yang dipakai pada Piala Dunia Qatar ini ternyata teknologinya lebih canggih dibanding VAR yang selama ini digunakan di pertandingan sepak bola. Bahkan ketika hanya pemain lewat tangannya saja itu sudah dianggap offset. Dan Argentina 2 kali menjadi korban VAR yang digunakan pada Piala Dunia tahun ini, Coach Aris ya. Bagaimana kalau menurut Coach Aris melihat teknologi VAR yang digunakan di Piala Dunia Qatar ini? Untuk teknologi VAR sendiri, saya sendiri berpendapat itu sangat bagus untuk perkembangan teknologi sepak bolaan. Sekarang modern sekarang ini memang sangat dibutuhkan dua asisten referee. Jadi itu masalah yang bagus. Ini sangat membantu. Adapun pro dan kontra, 2 peraturan tetap akan ada. Itu gimana? Oke, Bung Aris, hari ini tentu pertandingan juga nanti malam akan dari sore sampai dini hari akan berlangsung kembali, memainkan matchday kedua
di grup A dan di grup B ya. Nanti ada tuan rumah Qatar yang akan menghadapi Senegal, lalu juga ada Ekuador yang akan menghadapi Belanda dan Wales yang akan berhadapan dengan Iran, lalu juga ada Inggris akan menghadapi Amerika Serikat. Prediksi Coach Aris untuk 4 pertandingan nanti malam akan seperti apa, Coach Aris? Bisa ya, untuk tuan rumah sendiri itu pakai hidup mati karena dia belajar berevaluasi di saat pertandingan pertama dia kalah, dan untuk pertandingan selanjutnya pelatih akan strategi dan menyerang dan penanggalan buat Qatar. Dia bisa melangkah selanjutnya atau babak lagi seperti itu. Jadi Qatar akan bisa memenangkan pertandingan. Walaupun di pembukaan Qatar harus kalah dari Ekuador, tapi peluang untuk lolos masih ada mungkin, Coach Aris ya? Ya, masih ada untuk peluang masih ada. Kalau partai yang lainnya untuk di grup B, untuk tim Asia ini Iran. Iran di pertandingan pertama bisa dikatakan babak belur setelah dihajar Inggris 6-2. Bagaimana melihat peluang Iran di grup ini? Karena sebetulnya masih lawan yang akan dihadapi setelah Inggris ada Wales, ada juga Amerika. Sebetulnya kekuatannya tidak terlalu timpang dengan Iran, Bung Aris. Ya, untuk di grup sendiri, di grup B sendiri, itu semua masuk, tapi semua punya peluang. Semua punya peluang. Semua Wales, semua pasangan tapi Iran sendiri, walaupun pertandingan sama kalah, tapi untuk peluang masih ada. Nah, hasil kemarin, hasil antara Amerika dan Wales, itu perkiraan saya untuk hari ini pertandingan bisa dimenangkan. Iran. Oke, berarti Iran tetap ada peluang juga untuk bisa bersaing meraih tiket ke babak 16 besar, Bung Aris ya. Oke, Bung Aris, ini kita sudah ngobrol lumayan cukup lama, ngobrol tentang Piala Dunia Qatar 2022. Tapi saya pengen tahu sih, kalau Coach Aris sendiri di Piala Dunia 2022 Qatar ini jagoin siapa, Bung Aris? Untuk saya sendiri, jujur, saya pegang Brazil, mengalir. Oh, Brazil. Kenapa pilih Brazil nih, Bung Aris? Brazil sendiri, dia punya pemain yang berkelas dan punya yang sangat bagus. Jadi materi pemain yang sangat luar biasa, hanya datang untuk dalam pertandingan ini Brazil. Ya, jadi Bung Aris sangat yakin 2022 Brazil akan menjadi juara Piala Dunia lagi. Karena memang Brazil juga suka cukup lama, Bung Aris ya. Terakhir Brazil juara di Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang, dan kebetulan saat ini juga pelaksanaannya kembali di Asia. Semoga saja Brazil bisa mengulang juara di Asia lagi, Bung Aris ya. Oke, Bung Aris, terakhir mungkin statement terakhir Bung Aris, harapan dengan euforia Piala Dunia di Qatar 2022 ini bagi persepak bolaan Indonesia khususnya. Terima kasih. Saya harapkan kita belajar dari Piala Dunia 2022 ini di Qatar. Untuk khususnya timnas Indonesia, kita lihat di situ ada Arab, di situ ada memang agak sedikit kurang mendukung mungkin ya, karena saat ini Cirebon dan sekitarnya termasuk di Jalan Brigjen Darsono pun tengah diguyur hujan yang cukup lebat. Ya, baik pendengar, sepertinya sampai di sini saya Alex Sunardi menemani Anda dalam program Ngobrol Piala Dunia Qatar tahun 2022. Dan ingat, program Ngopi ini hadir setiap hari
mulai pukul 9.30 sampai dengan selesai. Akhirnya saya Alex Sunardi undur diri dan saya kembalikan ke Bung Subhan. Silakan Bung Subhan. Baik, Alex Sunardi terima kasih, dan pendengar jangan lewatkan program Ngopi akan hadir setiap hari sepanjang perhelatan Piala Dunia 2022. Demikian informasi Piala Dunia Qatar.